mengedit file secara online saat berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Jadi di sini atau kita nanti perbaiki ketika kita bekerja dengan beberapa orang di satu sesi. Atau di sesi lain misalkan kita mengirim ke email, jadi dari situ nanti dibuka linknya ini, kemudian akan nanti bisa diperbaiki oleh orang yang kita kirimin itu atau kita ajak bekerja. Oke, kemudian untuk selanjutnya, jika ada yang belum mengenal teknologi ini, kita ikuti dulu cara membuat Google Docs. Yang pertama adalah seperti biasa karena kita pakai Google, jadi kita membuat akun di Google. Sepertinya semua sudah ada akun Google-nya, jadi karena setiap orang sekarang kan udah pakai Android, jadi di sini untuk membuatnya saya ulas sedikit saja ya. Cara membuatnya yaitu membuat akun, dan akun ini gratis, yaitu kita buka di sana http://google. Jadi nanti langsung diarahkan untuk membuat akun di Google terlebih dahulu jika belum ada akun. Kemudian selanjutnya pada halaman pendaftaran di situ ada nama, alamat email, tanggal lahir, kemudian setelah itu tinggal klik next atau berikutnya. Kemudian lanjutkan dengan membuat kesepakatan dengan mengklik agree. Jadi kita sudah memiliki mana membuat kita bisa bahasa Inggrisnya. Notifikasinya itu nanti kalau misalkan kita tiba-tiba misalkan kita semua notifikasi atau pesan atau notifikasi, semua perubahan disimpan di drive. Jadi kedua pesan ini akan memberitahu bahwa perubahan hapus atau ditambahkan, itu semua perubahan itu berhasil disimpan. Dan simpanan yang terakhir itulah yang akan nanti dimunculkan. Kemudian dokumen yang kita buat akan bisa dibagikan. Nah, oke, mari kita praktekkan. Kita langsung praktek ya, Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalkan di dalam sesi praktek ini ada yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Oke, saya mulai. Nah, saya sudah membuka Google Dokumen di sini. Kalau Bapak dan Ibu di depan Bapak dan Ibu ada laptop yang sudah terbuka di sini, silakan diklik pada dokumen docsgoogle.com. Seperti ini docsgoogle.com sini. Silakan. Nanti akan di sini langsung dia diarahkan pada Google Dokumen. Oh my God.
Nah, di sini saya sudah tuliskan di sini atau ketikkan Om Swastiastu, selamat datang di pelatihan webinar. Saya ganti misalkan di sini ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan di sini, misalkan saya ganti nih, sengaja saya buat nih. Lihat pada kata menyimpan nih dia. Nih di sebelahnya perubahan disimpan di drive. Oke. Nah, kita ganti menjadi selamat datang di pelatihan webinar. Menyimpan lagi. Oke, kemudian semua perubahan disimpan di drive. Baik, mari kita berkenalan dulu apa sih yang ada di Google Dokumen. Oke. Kita lihat dulu pada file. Coba Bapak dan Ibu klik di file. Ada kata bagikan, ada baru. Nah, di baru ini ada dokumen, ada template. Nanti ada template-nya, tinggal klik saja. Ada juga spreadsheet di sini, ada dalam bentuk presentasi, seperti misalkan yang presentasi saya, misalkan panduan singkat tadi, bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada juga Google Form, kemudian juga bisa digambar. Nanti kalau misalkan kita mau pakai gambar, bisa saja nanti klik aja di sini gambarnya, klik di gambar ini, kemudian nanti akan diarahkan apakah dari file, akan seperti ini. Apakah dari file, dari mana, seperti itu. Apakah ngambilnya dari file, dari kamera atau gambar-gambar yang ada pada Google juga boleh atau Yahoo juga boleh, bisa. Kita klik dulu di sini ya, biar kita langsung fokus dulu. Oke, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, buat salinan berarti mengcopy ini. Kita copy file yang kita sudah buat. Kemudian download. Apakah downloadnya dalam bentuk Microsoft Word? Bisa. Kalau misalkan mau di-download ya. ODT atau RTF, dokumen PDF bisa. Kemudian teks biasa juga bisa kalau misalkan ini, misalkan Bapak dan Ibu ini ada rencana mau memasukkan ini jadikan blog. Kemudian kemudian kirim sebagai lampiran juga bisa. Kemudian yang di sini terhias aplikasi seperti itu. Kemudian berarti memang bisa buka pada saat offline. Dan nama versi ini. Mungkin nanti ada beberapa nanti edit jadi versinya. Jadi ketika misalkan mau juga margin, ada orientasi, ada ini sebentar lagi saya nih. Kita klik oke aja dulu ya. Bentar. Kemudian cetak misalkan nih. Kan untuk print aja nih.
Nanti bisa ditambahkan destination. Nih, seperti ini tinggal lagi. Misalkan mau pilihannya apa gitu. Kita cancel dulu ya. Black and white misalkan. Mau setting. Seperti biasa, seperti di Microsoft Word biasa. Kita cancel dulu ya. Nah, kita sekarang ke edit ya, Ibu Bapak ya. Biar kita juga mengenal dulu semuanya. Jadi di sini yang seperti karena dia pakai bahasa Indonesia, jadi seperti ini lebih gampang. Ada urungkan, misalkan kalau di Microsoft Word tuh urungkan itu undo. Sebentar Bu Rini. Yes. Halo. Niki tiang bacakan sebentar lagi sedikit, Oh ya, sambil ya. silakan. Ini dari Pak Wayan, Bu Wayan Karyani. Oh iya Ibu, silakan. Karyani bertanya, kalau bisa untuk prakteknya langsung saja diinstruksikan ke peserta. Sudah, Bapak Ibu bisa langsung buka laptop, langsung praktek. Tadi Ibu, tadi dari awal saya begitu memulai minta tolong untuk menyiapkan laptop dan langsung ke tadi waktu di presentasi saya tadi sudah minta Bapak Ibu untuk mengacu pada docs.google.com. Oke, berikutnya Bu, sebentar tiang. Coba dipastikan dulu ibunya itu yang mana yang mau ditanyakan. Oke. Kayaknya Bu Karyani pengen langsung praktek nih, Bu. Jadi Bu langsung buka praktek langsung. Nanti kalau ada kendala bisa ditanyakan ke instruktur. Inggih Niki. Niki yang udah praktek langsung yang namanya Bu Karyani. Niki yang langsung praktek langsung Niki. Udah saya ketik langsung di sini. Yang tadi itu. Ini sudah praktek langsung Ibu. Oh, sudah lihat katanya. Saya praktek ketik lagi ya, Ibu, Bu Kade, saya ide untuk ininya, untuk biasanya untuk yang paru-paru Mahabharata ini kan saya belum tahu ya. Nanti coba misalkan bagian-bagiannya apa. Nah, Ibu Karyani boleh juga nanti ini praktekkan langsung ininya untuk pengetikan materinya ya. Yuk Bu Kade, tiang tenuning soalnya. Masalah tentang ini. Apa biasanya poin-poin di paru-paru Mahabharata? Coba saya mau ketikkan langsung nih. Itu kan gininya, materinya. Untuk penjabaran materinya sudah pengertian Mahabharata. Satu pengertian. Oh ini ya, sekarang nih kan saya nanti poin-poin ya saya pakai ya. Poin-poin dalam Parwa Mahabharata adalah halo Pak. Dulu saya Bu Karyani dulu nggih. Enggak, kalau begini maaf saya potong ini. Kalau memang begitu sekalian saja berikan contoh, kita kolaborasi saja dengan Bu Kade gitu. Kan Niki dia tentang kolaborasi dia nggak tahu soalnya. Kolaborasi ngedit itu kan kolaborasi saja, hanya contoh video. Ya, berikan supaya bisa ngedit juga Ibu Kadeknya gitu, supaya Bapak Ibu yang lain juga bisa sekaligus. Oke, kalau gitu Bu Kade, tolong kasih saya lewat WA emailnya Bu Kade karena saya mau berbagi ya. Oke, siap. Yang dulu Ini kita pending dulu, yang share dulu di WA. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ibu Andri lagi bertanya. Tadi ini Bu sudah jelas katanya. Jadi yang pertama belajar masuk Google Doc dan yang kedua isi materi. Kayak Bu. Semua rincian tugas peserta webinar Nike sudah di-share di Google Classroom Bu Adri. Jadi bisa Ibu cek. Lihat aja di petunjuk Nike ada, di petunjuk ada ya. Tugas itu ada poinnya dan berapa target poinnya itu sudah bisa dilihat di sana. Iya, ada 60 sama 40 Nike Bu.
untuk membukanya itu 60, untuk pengetikannya itu 40. Ya. Oke. Berikutnya Bu Bu Kadek bisa saya minta tolong nanti biar kita kolaborasi. Ini keren banget karena kita bisa kolaborasi, nanti ada editingnya kita bisa kerjakan bersama-sama. Ya, nggih Bu. Om Swastiastu Ibu. Nggih. Sekretaris Ibu Madeatnya nih, monggo masuk. Ini Ibu sekretaris baru masuk. Bu Madeatnya nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Ya, maaf ya. Lagi satu nggih Bu Rini. Niki dari Pak Putu Suwardana bertanya niki, kenapa silakan. Kenapa di Google Docs yang tidak ada muncul tampilan untuk sediakan untuk offline seperti yang Ibu tampilkan? Nah, itu yang ditanyakan. Di laptopnya Pak Suwardana nggih enggak ada. Nggih enggak ada, Bu. Sampurna. Oh niki. Yang ininya, yang apa? Sediakan satu offline ini. Itu yang hanya download. Habis download apa, Pak? Ya? Habis di download apa? Kirim email pakai lagi. Ya, terus history versi. Oh, berarti Nike tergantung pada speknya laptopnya Bapak. Tapi biasanya kalau secara Google Dokumen itu bisa disediakan saat offline, Pak. Biasanya gitu. Ampura Bung yang nyambung ya. Nggih, niki menurut offline nika. Coba keluar lagi waktu itu biasanya. Keluar dulu dari dokumen yang tadi, baru buka Google Doc yang baru. Coba demonstrasi biasanya kelihatan. Ya mungkin karena sinyal, mungkin atau apa mungkin. Tapi enggak, biasanya langsung ya. Bu Kadek ada lagi, Bu? Nika dah semuanya nggih bertanya. Itu saja, Bu. Nah, ini sekarang saya mau ini ya, berarti saya tinggalkan dulu yang editnya ini ya. Saya tadi maunya jelasin dulu tentang urungkan, ulangi. Kayaknya sudah bisa semua ya. Jadi coba klik aja nanti. Saya sekarang membagikan ya. Karena saya belum tahu tentang ini, mungkin poin-poinnya ini nanti siapa tahu Bu Kadek nanti mau berbagi atau mengedit atau menambahkan, nanti kita di sini bagikan. Nike sudah tiang share email tiang Ibu ke WA Ibu. Ibu. Tiang lagi ingin ini mengirim ke emailnya Ibu. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut. Kita bagikan ya. Sebentar. Nah, kita bisa bagikan ke .id @gmail.com. Nah, sekarang ini Ibu udah kelihatan tuh. Nah, saya tinggal klik aja di sini. Klik, kemudian ini ada nih contoh Google dokumennya yang sudah saya kasih tadi. Nah, ini saya kirim sekarang ke Bu Kadek. Nanti Bu Kadek bisa berbagi, nanti untuk menambahkan poin-poin pada Parwu Mahabharata ini. Nah, nanti sebentar lagi Bu Kadek bisa nanti share screen-nya. Nanti ya sharing nanti udah menambahkan. Nanti coba kirim hasil dari sharing tadi kita ini kolaborasi ini. Sampurna Bu. Nggih, supaya nyambung terus ya, kita kan kolaborasi nggih. Nyambung kalau yang sedikit bisa langsung Bu Kadeknya buka dari situ, langsung edit sekarang itu kan bisa kelihatan langsung di sini gitu. Nah, itu dah makanya yang juga lagi tak biarin di sini deh. Bisa juga tiang biar sama-sama kan tidak terbatas itu.
Nih. Berarti Ya, mumpung dapat kerjaan ini ya. Coba emailnya dia yang satu, Bu. Bu Kade udah dibuka di emailnya Bu Kade. sudah. Nah itu udah di sekarang Bu Kade tambahkan materinya ini sama dengan spreadsheet soalnya dia langsung kelihatan perubahannya. Ini Saya akan dia screen nggih? tapi enggak usah. Ibu ketik dulu nanti biar Bapak Ibu peserta juga. Nah, ini kan udah dek party nih. Udah kelihatan dek party. Siapa lagi yang mau saya bagikan? Yang guru-guru nanti nambahkan poin-poinnya silakan gitu. Nanti langsung kelihatan nih Bu Kadeknya sedang nah, dah kan ada pengertian gitu. Oh, di edit lagi. Oke. Tuh. Bapak dan Ibu bisa melihat nih pengertian Mahabharata. Kemudian nih nomor 2. Keren kali nih. Oke. Ini langsung kelihatan untuk editnya. Ini kalau Bapak dan Ibu misalkan mengerjakan materi untuk misalkan untuk KD tertentu yang dibagi-bagi, ini bisa sangat gampang ini dikerjakan secara online. Jadi bisa langsung kelihatan ininya, hasilnya. Nggak usah nunggu-nunggu lagi satu orang untuk kirim file ke kita, nanti nambahkan lagi atau apa gitu. Ini langsung saja nanti. Tambahkan lagi, Bu. Oke. Bapak dan Ibu yang mau bertanya silakan di-keep dulu nanti atau di chat aja langsung. Nanti akan disampaikan lagi kepada dari Dah itu aja Bu. Oh ya Bu, berarti ada 5 poin ya. Ya. Nah, saya berbagi dengan Bu Kade, jadi Bu Kade sudah menambahkan poin-poin dalam paru-paru Mahabharata. Ini sudah artinya Bapak dan Ibu sudah mengerjakan dalam petikan itu yang nomor 2-nya itu tugas nomor 2 gitu. Screenshot aja langsung nanti disampaikan ke Google Classroom. Bu Kade mohon dicek dulu di chatnya, siapa tahu ada yang bertanya sebelum saya masuk ke edit. Oke. Saya lihat. Saya ingin memperkenalkan fitur-fiturnya yang ada di sini sehingga saya bisa berbagi lebih banyak. Oke. Nih Bu ada pertanyaan sebentar. Ya, saya jelaskan dulu sebentar ya tentang editnya ya. Nah, Oke. ini misalkan ada urungkan. Kalau di Microsoft Word itu undo, kalau ulangi itu redo ya. Kemudian tempel ini kayak copy paste gitu. Kemudian ada tempelkan tanpa pemormatan. Pilih semua itu kayak Ctrl A gitu. Kemudian cari dan ganti. Kalau dalam di bahasanya di Microsoft Word itu find and replace. Ada bisa dipakai ya seperti ini. Misalkan saya mau ini. Seperti ini Bapak dan Ibu ada potong atau cut, salin copy, tempel nih, paste. Kemudian tempelkan tanpa pemumatan, kemudian apakah hapus, kemudian apa pelajari, misalkan di sini apa yang ada di sini kan kita klik di sini pelajari poin-poin. Nanti di web akan keluar. Ini kerennya Microsoft Google Docs ini kerennya.
Ini langsung saja ini nanti akan nih begitu kita klik di sini langsung dia ketemu Aste Dase Parwe Wikipedia, bisa diklik dia di sini. Tinggal Bapak dan Ibu ini ini aja misalkan nih kemudian pengertian Aste Dase Parwe oleh Hindu apa nih blog apa nih? Alukta, Hindu Ya. Hindu Nah, Alukta. kemudian di Brandly COID juga ada. Kemudian COID. personal modal yang tergantung dalam masing-masing parwu. Ini langsung kita bisa belajar, ya. Ini langsung kita bisa pelajari. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti langsung menemukan link-link yang terkait dengan materi yang disampaikan nantinya, ya, yang akan diberikan kepada siswanya ini. Kita klik tutup dulu ya. Bentar saya ingin ini dulu. Dulu ya, udah berarti ya. Oke. Kemudian Sudah. kita nih, ini biasanya format aja yang ini ya, di dalam bentuk format nih. Ada letak cetak, moodnya, adakah mengeditkan kah, ada saran gitu, ada cuma melihat saja gitu, atau mencetak dokumen final gitu. Kemudian seperti itu. Ini pemormatan ya. Kemudian sisipkan. Nah, disisipkan ini ada berapa yang bisa kita sisipkan. Nah, ini gambar. Upload dari komputer, terus kemudian bisa telusuri internet, lewat Drive juga boleh, terus foto Google Foto juga boleh, kemudian URL-nya atau link-nya juga boleh, atau kamera boleh. Ya. Tabel juga bisa kita tambahkan tabel, misalkan sini tabel. Tambahkan tabel coba. Maaf ini. Bu Rini, ampura niki. Ya. Oke, ada pertanyaannya dari Ajinya. Bisa editing dan tulis puisi, foto, edit karya siswa, jawaban siswa, dan lain-lain. Itu kegunaan Google Doc ya. Bisa dipakai untuk itu udah keren ya. editasi bahasa. Ini makanya kita bisa dalam editing ini bisa semua bisa dilakukan. Dan kolaborasinya ini bisa kita lakukan ini misalkan di MGMP Agama Hindu masing-masing sekolah bisa. Jadi dimanapun bisa dikerjakan. Kita juga bisa nanti mempermudah mempermudah sharing ke masing-masing personal jadinya ya. Kemudian nih sekarang ke sisipkan, tadi sudah ya, sisipkan tabel. Seperti yang ada ini misalkan mau berapa gitu sampai kita cek ini sampai berapa? Sampai 20 ya. Bisa ya. Kemudian sisipkan gambar, misalkan kita gambarnya dari mana saja. Tadi sudah bagan apa bisa ya, dari spreadsheet juga bisa tambahkan ya. Misalkan kita punya spreadsheet, nanti kita akan dipelajari spreadsheet setelah dokumen ya. Kemudian sisipkan ya. Ini garis horizontal nanti. Ini kita garis horizontal. Kita nggak boleh takut, kita mencoba ya. Pokoknya kita kerjakan saja. Ini garis horizontal nih, dah. Ini langsung dah semua perubahan disimpan di Drive. Jadi jangan pernah khawatir apa yang kita tulis ini hilang. Enggak. Ini semuanya ada di sini. Dan kita sisipkan. Nggih. Iki Pak Jarianto ada bertanya. Nggih, Pak Jarianto, izin bertanya. silakan. Pak Jari bertanya, kalau untuk kolaborasi itu bisa berapa orang, Bu? Kalau kolaborasi itu bisa beberapa orang, Pak, Bapak. Banyak orang juga boleh, Pak. Nanti perubahannya akan kita lihat pada dokumen yang kita miliki. Nanti kayak tadi tuh Pak, nanti cuman perubahannya di sini, nanti yang mengetik itu pun akan kelihatan siapa orangnya gitu. Jadi langsung kelihatan di sini. Banyak orang yang bisa Pak. Oke. Bu. Udah Bu ya. Bu Kadek. Saya lanjut lagi dulu ya.
Pak Jaryanto sudah ya? Kalau di tempat Bapak ada beberapa, misalkan di satu MGMP itu ada berapa guru agama gitu. Di satu MGMP itu di tempatnya Bapak mungkin ada 20 gitu sampai 25 bisa masuk, Pak. Nanti untuk editingnya nanti bisa langsung dikelihatan di masing-masing Google Docs yang dihadapi. Tapi dengan syaratnya itu dibagikan dulu ya Bu? Oke, dibagikan dulu Pak. Nanti Bapak, misalkan Bapak membuat misalkan materi, misalkan, oh saya kok merasa masih kurang ya materi saya gitu. Jadi Bapak bisa bagikan kepada guru agama yang lain dalam satu MGMP Bapak. Oh, nggih. Nggih. Suksma Bu. Nggih sama-sama Pak. Kadek enten malih Pak, Bu. Saya lanjut ke sisipkan ya. Nih karakter khusus biasanya ini catatan kaki dulu ya. Catatan kaki biasanya kalau kita di catatan kaki itu biasanya di buku-buku ya, di buku-buku sains gitu, apa buku-buku apa sains. Kemudian teknologi biasanya itu ada singkat-singkatan gitu ya. Jadi itu bisa ditambahkan pada nih. Kita klik aja. Nih biasanya nih misalkan di sini catatan kaki. Ini diambil dari apa misalkan materinya ini diambil dari mana gitu, misalkan dari link ini, dari buku ini, di mana tahun ini dan sebagainya. Jadi biasanya di tesis di situ ada, di tesis disertasi itu juga ada biasanya untuk catatan kaki. Ya karya-karya ilmiah seperti itu. Gitu. Kemudian ada karakter khusus. Karakter khusus. Klik di sini karakter khusus. Nih karakter khusus. Nih misalkan ada simbol, ada panah gitu, karakter khususnya seperti ini. Bisa nanti coba Bapak Ibu kan yang sudah menghadapi ini laptopnya, Google Docs-nya, silakan diklik. Nanti misalkan mau nambahkan silakan, tinggal klik aja. Klik aja yang mana mau dipakai. Kemudian persamaan, ini biasanya matematika ya, biasanya matematika ini seperti ini, persamaan, memuat. Persamaannya apa misalkan gitu, biasanya matematika nih. Kalau saya jarang memakainya di bahasa Inggris. Kemudian header and footer. Header ini yang di atasnya ini Bapak dan Ibu, yang biasanya kan di atas ya. Header, misalkan header. Ini biasanya. Ini headernya. Yang paling atas nih Bapak dan Ibu, boleh misalkan mau tulis apa gitu. Halaman biasanya di header itu ada halaman biasanya. Ada ini ya sama seperti ini. Kalau footer nih yang di bagian kaki ya ini ya, footer. Nah, udah ketemu Bapak dan Ibu, kita klik dulu biar kita tahu ininya, isi-isi dari Google Docs-nya ya. Oke, kemudian link. Kan kita mau menyisipkan link ya. Saya punya link misalkan tugas ya. Atau Bu Kade boleh juga menyisipkan link karena saya nggak punya gini tugas paruh-paruhnya itu. Boleh juga Bu Kade coba klik di tautannya ini. Saya kan ini di sini. Tugas-tugas paruh misalkan untuk misalkan siswa-siswa ya. Paruh Paruh Mahabharata. Kita tadi ketemu link sini ya Mahabharata nih. Pelajari ya, misalkan nih pelajari nih, saya ambil dari sini aja ya, ini kan linknya, nama linknya ya, kita copy, kita sisipkan tadi linknya,
Sini, please. Nah, ketemu dah. Nah, ini kita tulis tadi paru-paru Mahabharata ya. Nah, udah langsung kesimpan dia. Nah, kita tutup ini biar nggak bingung ya. Klik dulu. Ya, oke. Tadi sudah ya. Tadi sisipkan untuk link ya. Nah, sisipkan untuk linknya udah tadi paru-paru Mahabharata. Kemudian nih Wikipedia. Kemudian langsung kita terapkan. Sebentar saya naikkan dulu ya. Terapkan langsung. Nah, langsung udah. Nanti misalkan gitu diklik aja sini. Udah dia linknya yang tadi itu. Link yang tadi kita ambil itu. Isinya, materinya. Oke. Setelah itu komentar. Kalau misalkan ada yang berkomentar. Misalkan Pak Jaryanto ada yang berkomentar. Menurut saya ini materinya masih kurang, harus tambahkan ini. Boleh. Seperti itu. Kemudian boleh ini di bookmark, ya. Kemudian ini ada daftar isi. Daftar isinya itu seperti apa? Ini kan belum ada isinya, jadi belum bisa kita buat. Misalkan kita mau buat kayak buat dalam bentuk modul atau maka Pak bagi Bapak dan Ibu yang menghadapi Google Docs-nya silakan klik langsung. Nanti ketemu apa isinya di situ, ya. Nih seperti ini. Karena ini belum bisa ditambahkan, saya ini tambahkan tajuk format, gaya format seperti ini. Nanti seperti ini nanti kelihatannya langsung dia, ya. Karena ini belum dalam bentuk laporan, jadi belum bisa. Oke, yang penting kita sudah tahu ya. Kemudian daftar isi sudah, ya. Kemudian format. Nah, seperti biasa format ada teks, ada paragraf. Teksnya apakah menebalkan? Kita coba dulu ya, misalkan ya. Saya ingin menebalkan ini. Langsung saja ini di sini klik tebalkan. Ini formatnya ini, yang di sini nih. Nih. Tebalkan. Seperti pada Microsoft Word. Tebalkan atau garis miring kah atau di garis bawah atau ini. Atau warna. Saya pengen lebih berwarna ini. Misalkan warnanya apa nih? Bu Kadek biasanya warnanya sukanya apa nih? Biru. Biru. Ini jadi biru deh. Seperti itu. Ya seperti yang di Microsoft Word lah. Ada lagi pertanyaannya Bu Kadek? Nanti kita sambil ini. Di format berarti sudah ya tadi ya? Oke. Sudah. Nah, udah. Nah, tidak ada pertanyaan. Niki ada sharing dari Bu Made Adnyani. Oh iya Ibu, silakan. Menurut informasi Google Support bahwa Google Doc dapat diedit oleh 100 orang. Oh itu banyak ya. Makanya keren banget kalau di satu NGMP di satu kabupaten rasanya nggak sampai 100 orang ya untuk guru agamanya ya. Bisa nggak sampai 100 orang? Oke, ada tambahan lagi Bu. Oke. Oke. Berarti 100 orang ya Pak. Bisa ya. Kemudian, tar dulu. Udah format sudah ya. Nomor halaman. Ini kayaknya udah pada inilah. Ini sebenarnya di format ini sudah ada di depan sini nih. Ini depan sini nih ada. Ini bisa diambil kalau mau langsung nih, tapi kalau misalkan enggak, langsung ada di sini. Ini semua udah ada di sini nih. Ini misalkan rata kanan, rata kiri, tengah, terus rata kanan kiri, gitu. Ini jarak baris yang kata tadi nih di formatnya ini semua udah ada. Jarak baris nih di sini. Terus ini juga daftar bernomor. Butir penomoran maksudnya ya. Kemudian nah sekarang alat ya. Ejaan dan tata bahasa. Ejaan dan tata bahasa. Pemeriksaan misalkan mau diperiksa kita ya. Sepertinya, nah di sini langsung ada bacaannya sih.
Sepertinya mana sih? Ejaan. Sepertinya tidak ada masalah dalam dokumen. Bagaimana kalau kita ketik sama misalkan dalam hal ini beberapa contoh. Nah, kita coba dulu di sini ejaan pemeriksaan. Nih dia ada di sini. Dalam. Langsung jadi dalam. Ganti dalam dengan dalam. Jadi kita klik sini. Langsung dia tergantikan. Kemudian berapa. Misalkan kita maunya beberapa gitu. Bisa diabaikan langsung di sini. Sorry. Ini laptopnya sebentar. Oke, langsung dah jadi misalkan ini sebenarnya mau beberapa gitu. Jadi abaikan aja nanti langsung misalkan ganti aja nanti. Kemudian apa lagi? Terima. Kalau misalkan kita terima ya. Kemudian ini. Oh dia enggak ini berarti berapa. Oke. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi jumlah kata, misalkan jumlah katanya sudah ada berapa ya? Oh, halamannya ada 1, katanya 74, karakternya 541. Karakter yang tidak termasuk spasi 471. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di pelajaran bahasa itu kan biasanya suruh mengarang tidak boleh kurang dari 1.500 kata misalkan. Nah, di sini bisa dilihat nanti. Misalkan seperti itu. Ini kalau di pelajaran yang lain ya. Pelajaran yang lain. Pura Ya. ini bisa jeda sedikit. Ini ada pertanyaan dari peserta. Silakan. Baik, Niki dari Pak Widi Astika Oh, Pak Widing ya. bertanya, Pak. di Google Doc ini bisa menambahkan lain, Bu. Misalnya kalau ingin mengetik dengan huruf Bali, apakah bisa? Mengetik dengan huruf Bali. Kan biasanya pakai baris baris atau huruf Bali. Iya, itu biasanya Bisa. kalau misalkan ini ya, kalau saya belum pernah mencoba dengan huruf Bali, jadi Belum tahu. biasanya saya kalau misalkan gitu tuh kita harus punya kayak aplikasi apa namanya Bu? Biasanya tuh namanya keyword tengen apa namanya gitu? Bali Simbar. Bali Simbar. Oh, Bali Yes. Simbar, itu boleh. Biasanya Mari kita cek bahasa ya. Coba di sini ya. Saya di sini bahasa saya yang saya pakai tadi nih. Ini di bahasa bisa Pak diganti Pak. Pak Widi di bahasa kalau saya nggak karena saya nggak tahu ya nih di sini. Jadi bahasa-bahasa yang ada di sini cuman ini aja yang saya punya nih. Nggak ada di Bali Simbarnya. Mungkin karena si Bali Simbar itu Pak Gusti ini Hindi apa napi nih? Nah, nanti kita ini lihat ya. Ini bahasa ini kayak ada Korea, ada bahasa Jepang gitu kayaknya ada. Ini bisa kayaknya Pak kalau misalkan Bapak sudah pakai Bali Simbar gitu atau keyword tengen gitu kan waktu ini saya download keyword tengen di HP kayaknya bisa kayaknya. Coba nanti Bapak ini Pak nanti klik di bahasa dia Pak nggih. Di bahasa nanti dia di bahasa di tempatnya itu. Oke. lanjut Bu Ngi. Silakan. Biasanya kalau di Word itu kita menginstal aplikasi Bali Simbar untuk jenis font, Bu. Nah, kalau di Doc ini apa ke bahasa saja, Bu? Atau bisa di jenis fontnya kita install juga? Font. Kalau di Bali Simbar itu fontnya aja Iya, ya? fontnya aja. Oh, fontnya aja. Kalau misalkan di sini nih, kalau di yang saya udah pelajari ini di Google Docs ini coba kita di font ya.
Coba di font. Ini ya, di sini. Kemungkinan dia bisa diam. Baru sampai di Arial gitu, yang masih sangat ini yang biasa aja karena saya nggak ada di Balisimbarnya di sini. Jadi Bapak bisa di sini diganti berarti di sini bisa diganti kalau di ini. Saya karena kurang berpengalaman dalam Balisimbar, saya mohon maaf nggak sampai ke situ ininya saya. Ya Bu Kade. Nggih Bu, suksema lanjut. Biasanya sih ada aplikasi Balisimbarnya itu di-download di laptop nggih, baru bisa masuk ke Iya, huruf biasanya. Tapi Balisimbarnya. karena saya ini saya nggak punya ini. Jadi Nggih, tenap. ya mohon maaf Pak siapa tadi Pak Widi ya, mohon maaf. Cuman segitu saya bisa jelaskan, jadi nggak sampai sedetail mungkin. Lanjut Bu nggih, Tiang bacakan pertanyaan peserta. Ya. Ibu Made Adnyani sharing cara menghafalkan paru-paru Mahabharata dengan metode mnemonik. Itu bisa dilihat pada webnya Bu Made Adnyani. Oh ya, salah satunya boleh. Ini ya. Ini tadi saya cuma minta ini pelajarannya Ibu aja nih. Nih boleh juga nanti di sini dia muncul nanti. Misalkan ada dipelajari itu bisa dia muncul. Oh, Ya. itu. Lanjut nggih. Nggih, Ibu. Saya bisa Dari Bapak Jatuh. Ya, Pak. Kalau umpamanya kita mengcopy file dari dokumen, link di copy ke Google Doc, bisa enggak, Bu? Maksudnya Bapak sudah nulis di Google, di dokumen, boleh Pak, copy paste aja pakai Pak, seperti biasa boleh. Oh, oke. Semua Bu. Lanjut, ini dari Bapak Sudiana, Kepala SMP Negeri 6 Singaraja, mau bertanya. Salam kenal Bapak, ya Pak, silakan. Niki, untuk mempersingkat waktu mohon dijelaskan apa saja yang membedakan Google Doc dengan Microsoft Word selain bisa di-share untuk diedit bersama, simpan otomatis, ada link yang bisa dibagikah? Suksema. Itu pertanyaannya Pak Sudiana. Maksudnya link yang udah itulah Pak, salah satunya itu dokumen kita itu bisa dibagi kepada orang lain dan bisa diedit gitu Pak. Diedit atau kita kayak tadi tuh kolaborasi bersama-sama untuk mengerjakan sebuah proyek dokumen gitu, pembuatan modul atau misalkan pembuatan buku misalkan gitu. Misalkan Bu Kadeknya dapat bagian misalkan tentang pengertian Mahabharata. Misalkan Bu Kadek tulis dah tentang pengertian Mahabharata. Misalkan Bu Madenya dapat bagian-bagian Astadasa Parwa. Bisa nanti langsung diedit seperti itu gampangnya. Nggih Bu, niki Pak Sudiana izin kata Omik, silakan Pak. Nggih silakan Pak. Yang ini Mbak. Biar langsung. Nggih. Silakan. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Terima kasih penjelasannya sangat guru Pak sekali. Dian juga masih sangat belajar niki Pak. Nggih sama niki Bu. Dian juga niki mungkin baru sebulan niki. Ikut-ikut seperti niki. Nggih, becik niki. Pertanyaan yang tadi. Nggih. Artinya begini Bu, kalau dia analisa Google Doc dengan Microsoft Word niki kan hampir sama. Iya. Perbedaannya yang tadi sudah dijelaskan Ibu bahwa kalau Google Doc kita bisa sharing untuk dikerjakan bersama-sama. Bisa sharing ya. Nah, kemudian kemudian
punya link ya. Kalau Google Doc punya link yang bisa Oh, dibagikan. iya, Pak. Ya. Itu maksudnya gini nggih. Ini wenten-wenten, Pak. Nggih, ini kita maksudnya. Ini namanya Pak, linknya ini Pak. Nggih, Maaf nggih. ya Pak, saya langsung ini ya. Nggih, Langsung. Bu. Nggih. Oke, Niki. Itu maksudnya. Niki linknya nanti. Maksudnya yang begini, Bu. Ini Ya. mau dia mau yang instan gitu, yang cepat. Maksudnya apakah yang membedakan Google Doc dengan bedanya dengan Microsoft Word itu yang secara spesifik berbeda selain yang tadi itu. Nih, Perbedaannya kalau Google Docs bisa online offline, kalau Google ini salah satunya aja ya Pak ya, saya ya kasih tahu ya. Kalau Google Docs itu untuk bisa offline online, kalau misalkan Microsoft Word tidak bisa online dia, atau tidak bisa diperbaiki oleh orang lain atau diedit oleh orang lain. Hanya kita saja yang punya. Dan ketika kita membuka, misalkan kita mau membuka misalkan saya nulisnya dan nyimpennya di laptop gitu. Jadi ketika saya mau buka di HP, saya nggak akan bisa. Tetapi kalau misalkan Google Docs ini, saya bisa nanti membukanya di HP atau di mana saja. Tanpa batasan gitu, di mana aja. Misalkan saya minjem laptopnya Bapak, Pak saya mau buka Google Docs saya Pak, sebentar saya mau edit, ternyata ada yang misalkan mau diperbaiki misalkan gitu. Saya bisa Pak, dengan cuman klik linknya aja bisa. Tapi kalau Microsoft Word ya nggak bisa Pak, harus kita sendiri buka lagi di laptop yang sama. Kalau misalkan kita simpen di situ dan belum dikirim kemana-mana ya Pak ya gitu. Nggih, Bu. Berarti semua Pak. Nggih, niki berarti yang simpulkan secara spesifik perbedaannya adalah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nggih. Berarti sudah jelas tadi yang Bu. Nah, kemudian niki sharing niki Bu. Gini ke Pontiang kan dari awal memang kita diskusi dan berbagi niki Pak. Kita belajar bersama gitu. Satu hal yang kecil kita miliki ketika kita berbagi menjadi hal yang besar dan bermanfaat. Nggih Bu, niki yang terkait dengan pertanyaan teman kita tadi mengenai apakah bahasa Bali, huruf Bali ya. Ya, Simbar itu ya Pak ya. Dikerjakan di Google Doc Niki. Niki tadi dia langsung coba Bu. Dia kan punya file di Word, punya file di Word yang sudah bisa muncul tulisan Balinya. Wah, ya, kemudian yang tadi upload ke Drive ke Google, yang tersimpan dalam bentuk Google Doc. Ternyata ketika disimpan di sana, tulisan Balinya hilang. Tetapi ketika dikirim dalam bentuk PDF, sama dia tetap tulisan Balinya masih ada. Ini sekedar tadi yang coba begitu. Bagus nih Pak. Ngampura kan nggak ada di sini soalnya Pak. Bali Simbar dengannya. Dia langsung tadi coba Bu itu. Wah hebat Pak. Keren Pak. Ini yang dapatkan tadi. Ini yang saya harapkan dari diskusi kita hari ini. Sangat bermanfaat buat saya Pak juga. Iya, Pak ya. Iya, semua kembali. Terima kasih atas waktunya Niki. Suksema Pak Nyoman, beliau merupakan senior tiang yang selalu menginspirasi. Keren ya Pak ya, keren Bapaknya. Oke. Dilanjutkan Bu Nggih. Iya silakan. Ini Bu Wayan Karyani bertanya. Nggih Bu. Bu, kenapa begitu saya terapkan tentang linknya langsung terhapus? Kenapa nih ke? Apanya terhapus Ibu? Terapkan linknya langsung terhapus katanya. Coba Ibu Wayan Karyani open mic. Ya coba. Napi terhapus nih ke linknya terhapus.
Halo Bu. Open mic. Ya Bu. Halo Bu. Oke. Begini ya Bu ya, coba kita cek ya Bu ya. Mohon ya Bu ya, kita cek dulu ya. Ini kan yang tadi sudah juga di Paru-Paru Mahabharata ini mengambil link juga ya Bu ya. Tapi yang muncul itu karena saya kasih judulnya Paru-Paru Mahabharata, jadi Ibu tinggal klik aja di sini, klik, udah. Ini tinggal buka aja sini Bu. Nggak hilang dia Bu. Cuman dia yang muncul itu adalah judulnya kita. Ini judulnya kita yang muncul Niki. Nah, saya tutup dulu ya. Oke. Ini saya klik dulu nih Paru-Paru Mahabharata, klik. Ya. Kan udah ketemu dia. Tinggal nanti diklik aja. Ini apa nih? Begitu saya terapkan dia langsung terhapus soalnya. Coba diulang lagi Bu, coba. Ini saya udah mau ini. Begitu diterapkan, ini kan saya contohkan sudah dengan kasih judul Bu. sudah saya kasih judul. Apa judulnya? Atau Catur guru kan saya coba ambil contoh catur guru di teksnya itu. kemudian Ibu kemudian saya begitu saya di linknya itu begitu pencarian di link, nah begitu saya apply di terapkan itu dia langsung hilang gitu. langsung hilang gitu. Coba saya coba ulang di sini ya buatnya ya, coba nih. Iya ya, coba. Saya coba buat. Oke. File. Link ya tadi ya. Ya, disiapkan link. Nih, kan teks. Insert Misalkan catur guru, catur guru. Terus di bawahnya linknya itu Sorry, coba sebentar. Catur guru. ya. Terus linknya ya. Linknya yang mana Bu? Nah langsung ada kelihatan dia linknya itu Bu. Langsung Nih ya. Nih, pengertian catur ya, guru betul, yang bagian itu ya Bu. Ya. Benar. nih. Nah begitu saya terapkan langsung terhapus ya Bu. Nah, ini saya muncul dia catur guru. Kenapa Nah, coba kita klik ya, siapa tahu nanti ini ternyata bukan gitu ya. Nih, nah, keluar dah dia. Aku diklik yang di catur guru itu Bu ya? Nggih. Oh gitu. Nah, Ibu klik Bu. Oh nggih. Semua Bu. Nggih. Ampun berarti Bu nggih. Ampun saya praktek buat Bu. Oke, nggih. Cek pun Bu. Sama Bu. Ya. Nggih. Ya, buka Dek. Iya, Bu. Ampun nggih. Sampun. Kari wenten ininya. Jangan kalau saya sudah Oke. Kita di format tadi ya. Di format udah berarti di alat. Jumlah ini pembandingan dokumen kita belum bisa karena ini harus ada pelajari yang tadi muncul itu Bu ya. Nah, ada kamu ya kalau ini apa dia sekarang. apa disuruh di sana? Ini di sini ada mendapatkan add-on, bisa nanti langsung dia ketika kita add-on langsung dia muncul nanti di sini di bagian sini. Langsung klik udah ketemu dah dia langsung dengan ininya. Nih bantuan ini seperti biasa yang kalau kita pakai di Google di Microsoft Word itu help ya. Jadi ini sama juga ya. Ada bantuan dokumen, pelatihan, ada update, ada laporkan masalah ini dan sebagainya. Ada pintasan report gitu ya. Nanti coba diklik dulu, nanti siapa tahu nanti akan ketemu hal-hal yang. Nah,
Sudah semua bagian feature yang saya jelaskan. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan lain setelah praktek yang sudah dikerjakan langsung seperti saat ini, saya sangat senang sekali nih. Jadi semangat jadinya gitu. Jadi jika ada pertanyaan lagi silahkan, atau kita diskusi, kita berbagi di sini bersama-sama. Oke. Masih ada lagi Bu Kadek? Nike cuma penegasan dari Aji Suwarde untuk masalah serbalinya dari Nggih wonten ada simbarnya nggih. Pun dibagi nggih. Sementara untuk font Bali, aksara Bali dari offline dibuat dulu di laptop, kemudian diupload ke Google Doc, sudah dibaca kolong lokal. Dewanagari langsung muncul di taskbar menu Google Doc. Jadi karena hurufnya lokal, dia tidak muncul, beda dengan Dewanagari, kan Bu? Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Sambil nunggu yang ada yang mau bertanya, dan yang ada sedikit mau ditip, mau dibagikan itu, mau di sharing ada tip. Google Doc. Terus Pak, sharing dulu nggih? Tidak Bu. Oke. Nah, ini kan biasanya kan Google Doc ini kan kebanyakan mengetik dan copy paste kan, dan ada fasilitas Google Doc yang bisa melalui suara. Ada, tapi suaranya langsung sendiri. Tapi saya nggak bisa dibuka. Ya, Ini type bisa Bu, semua bisa. Nanti coba jangan kan ya. Ya kan programnya. Pak Sumandi nggih, Pak Wayan nggih. Nggih. Pak Dian sharing dulu karena saya sudah selesai di pengenalan feature-featurenya Pak nggih. Yang tutup dulu. Bapak nanti yang sharing screen-nya nggih. Ini dia waktu saya coba untuk ini type with your voice, saya nggak bisa karena entah karena apa, ini saya mungkin fasilitas di laptop saya kurang atau gimana gitu. Saya udah coba semua nggak bisa. Mungkin bukan itu nanti yang kasih tahu caranya Bu. Sharing dulu ya. Oke. Saya nonaktifkan mikrofon saya dulu ya. Atau gini Pak, saya tutup dulu ya gininya ya untuk presentasi saya Pak nggih. Pak Wayan. Izin mic Bu. Ya. Izin mic. Presentasi saya tutup dulu ya. Apa itu? Izin mic. Nggih. Demikian presentasi terkait dengan Google Docs, semoga bermanfaat. Untuk prakteknya silakan lanjutkan kembali di masing-masing laptop. Terima kasih. Pokoknya ya kan? Ini terus silakan Pak Wayan, saya sudah selesai, udah saya tutup tadi, tapi saya nggak pakai Om Santi. Semua Bu, semua. Niki ada tip lagi, ini sekedar berbagi ya, supaya kita ini kan berkembang terus, materi yang kita dapatkan melalui diskusi itu kan berkembang terus, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan gitu maksudnya dia. Ini kan yang konten. Izin. Pak Nyoman, wenten pertanyaan. Halo. Terus Pak Nyoman. Iya, apa gitu? Menyambung yang tadi. Mohon maaf ya. Ini menyambung yang tadi. Kita terus terang sangat tertarik. Dia langsung coba fungsi link
ngisi link, ternyata setelah dia analisa, Niki mungkin cara kerjanya sama dengan individu lain yang sedang dilaksanakan di STP Negeri 6 Singaraja. Maksudnya begini, tadi kan membuat link tadi dia coba linknya itu dibawa ke Google Doc, kemudian dia coba linknya itu berupa soal nih, sehingga kalau link itu diklik muncul soal. Nah, itu konsep di CBT juga seperti itu. Kemungkinan tapi adanya Google menjawab soal online tetapi memakai Google Doc. Jadi siswa diberikan link Google Doc soalnya, kemudian dari Google Doc soalnya itu dilingkan lagi soal apa yang diberikan ke siswa. Mungkin nanti pengembangannya silakan, itu mungkin setelah yang analisa dari ada link di Google Doc ini. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Ini aja yang tadi coba kita nih. Ya. Udah itu aja. Terus bawahnya enter. Oke, sukses semua Pak Nyoman sharingnya. Untuk isi DA ini loh, untuk mencari ini bisa dibuka. Ini bisa yang lanjut ya. Di sini kan sekedar berbagi saja tip kan, itu banyak sebenarnya trik-trik yang bisa kita untuk mempermudah kan ini. Sebenarnya pada dasarnya apa yang dijelaskan Ibu itu sudah komplit semua. Itu pada dasarnya Google Doc itu hampir sama dengan Google Dokumen atau Microsoft Word. Cuma perbedaannya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang yang contohkan. Nah, di sini kan ketika kita mengetik itu kan biasanya kita malas ngetik. Di samping bisa dengan copy paste yang ada di web itu bisa, tapi kita bisa membuka di alat di sini. Kalau bahasa Inggris ada tool, klik di alat di sini tool, baru ada tulisannya dikte. Klik dikte. Nah, kalau sudah diklik dikte, kita ulang lagi. Tuh, klik dikte, karena muncul di tampilan mic ini. Kelihatan Bung Bapak Ibu Oke. Klik dulu ini. Ya, sampai dia muncul tanda merah. Otomatis apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu sudah terketik sendiri. Ya. Dia otomatis terekam sendiri. Ini bisa memudah kita, tidak usah ngetik lagi secara manual. Selain kita juga dengan copy paste yang ada di web. Itu apa yang saya sampaikan kan sudah itu sendiri itu. Kan lebih ringan pekerjaan kita ya Pak. Ya, lebih ringan sambil nyanyi bisa sambil ngetik ya. Itu ya Pak Ibu. Itu. Nah, mungkin kalau seperti yang disampaikan tadi, yang dulu. Kalau mau selesai tinggal klik lagi nih. Klik ya, selesai. Kalau sudah begini ya tidak terekor lagi. Apa yang kita sampaikan tidak terekor lagi. Kalau kita nyanyi otomatis terekam kita nyanyi. Iya. Nyanyi apa yang disampaikan ya itu yang. Iya, betul. Burung kakak tua. Oh, itu semua burung kakak tua yang dia. Iya, apa yang kita ucapkan dia meniru apa yang kita ucapkan. Itu tipnya. Jadi Pak Wayan. Niki Pak Putri Sardana bilang kok tidak muncul untuk diktenya katanya. Ya, yang tidak begitu ya, tidak muncul. Kalau yang tidak muncul itu membuatnya jangan ada dokumen kosong.
yang anu ya, dokumen yang baru ya. Ini di Harus ada ketian dulu. ini caranya. Coba ya, kita baru misalnya di baru dari Google Doc, bisa melalui Drive bisa. Nah, di sini kan ada pilihannya kosong, surat, resume kan demikian. Kalau kita pilih yang kosong itu tidak akan muncul. Gitu. Surat atau resume, pilih resume misalnya pada template-nya ini, pilih resume pada template. Ya. Resume template-nya baru kita blok ini, Ctrl A hapus. Kalau tidak mau pakai, hapus. Nah, itu baru klik di alat, ya pasti muncul ini dikte. Gitu. Atau tool atau dikte atau Ctrl Shift S. Oke. Baru tinggal diklik ya, tinggal silakan Bapak Ibu nyanyi. Silakan. Silakan apa yang mau disampaikan, apa yang mau diketik. Ya. Kalau mau membesarkan tulisan sama, bisa besarkan. Ya. Ukurannya, ya, misalnya ini. Kita, apa yang kita sampaikan, ya, tentu akan terrekor, terketik di sini. Itu. Ya. Kalau dipilih yang dokumen yang kosong, maka tidak akan muncul. Maka langkah sana pilih template-nya, baru hapus template-nya, baru bisa di rekor. Itu Bapak Ibu ya. Tuh. Selanjutnya juga bisa kita misalnya punya dokumen biasa, bisa kita masukkan di sini juga. Dokumen biasa bisa kita masukkan ke Google Doc dengan catatan dokumen biasa itu disimpan dulu di Drive, baru step as nanti buka dengan Google Doc. Akan sama hasilnya seperti Google Doc. Mungkin dari Tiang itu dulu tipsnya, nanti kalau Tiang menemukan hal-hal yang baru nanti Tiang akan bagikan kembali. Oke, sukses semua. Oke, sukses semua Pak Wayan. Ibu, pertanyaan untuk instruktur maupun panitia, atau nanti kalau memang ada kendala pada saat bisa Bapak Ibu tanyakan, sudah dibagi kelompok, jadi tiap sendiri empat, nanti kita sharing-sharing informasi, bukan saling menggurui ya, karena kita juga sama-sama masih belajar. Jadi kita ada tanya, Bapak Ibu jadi nanti kami sharingkan juga. Penton pertanyaan oleh Bapak Ibu. Berarti saya Pak ada jadi baru. Betul Ibu. Orang misalnya. Halo. Cerai dari bawah. Bu Sri, Swastiastu Bu Sri, baru ya bisa masuk room. Bu Sri bisa open mic, Bu Sri Purwati dari Jogja. Silakan Ibu Sri.